Dan tema kita hari ini adalah targhib. Kenapa saya tidak menggunakan bahasa tarhib? Apa bedanya tarhib dengan targhib? Kalau tarhib itu pakai ha Ustadz, kalau targhib pakai ghin. Bukan itu masalahnya. Bu, perhatikan. Jadi rata-rata masjid musola tarhib Ramadan, tarhib Ramadan. Tarhib itu artinya menyambut. Nah, ibu sudah berpuasa berpuluh-puluh tahun. Bu sudah berpuasa paling tidak sekarang sudah 26 ibu ya. Sudah 26 berarti kalau Bu Is mulai puasanya pada usia 10 berarti sudah 52 kali Bu Is sudah berpuasa. Ya. 26 kan? Berarti ya dibalik berarti Bu Is sudah puasa dari usia 10 berarti sudah 52 kali. Mungkin di antara ibu ada yang sudah 55 kali. Masa masih nyambut aja Bu? Berarti ada perlu yang diluruskan. Maka kurang tepat kalau menggunakan istilah tarhib. Tapi kita menggunakan targhib. Apa itu targhib? Itu tarhib itu nyambut. Kalau tarhib menyambut. Tapi kalau targhib artinya cinta, senang dan rindu dengan Ramadan. Targhib pakai ghin. Pakai ghin, targhib artinya cinta, senang dan rindu dengan Ramadan. Ramadan kapan Ibu? Ramadan kapan? Ya, Ramadan sebentar lagi. Silakan mau didendangkan atau tidak terserah. Ramadan sebentar lagi. Ramadan sebentar lagi. Targhib pakai ghin. Kalau tarhib kan pakainya ya ha. Karena ini ada ghinnya. Jadi targhib artinya cinta, senang dan rindu. Ibu perhatikan apa alasannya? Kita belajar dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sahabat Nabi sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Ternyata ada satu misteri yang jarang diungkap. Sebelum turun ayat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Ibu ngerti? Kaum Yahudi dan Nasrani itu menyampaikan kepada kaum muslimin, "Hai kaum muslimin." Gak langsung kepada Nabi, memang begitulah. Dia mengacau dulu biar umat Islam ini ya gak yakin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya nabimu itu tidak benar. Agama yang dibawa juga tidak benar. Loh kok bisa? Andaikan benar nabimu itu agamanya benar, Islam itu benar, pasti ada syariat puasa. Karena nabi-nabi terdahulu pun sudah ada puasanya. Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, semuanya nabi-nabi itu ada puasanya. Sampai-sampai mereka mengatakan apa? Sekiranya ada ayat yang menjelaskan tentang wajibnya ada syariat tentang berpuasa, kami akan masuk Islam. Ini yang menyatakan pendeta-pendeta, rahib-rahib Yahudi dan Nasrani loh Bu. Tapi kaum muslimin karena imannya sudah mantap hanya mengatakan kami yakin, mungkin belum saja. Belum aja gimana? Sudah lama loh ini. Untuk meragukan kaum muslimin. Maka singkatnya ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini namanya mukjizat. Mukjizat itu selalu menjadi ya pertimbangan bagi orang yang mantap imannya, semakin yakin, semakin iman, tapi orang yang ragu dia akan kufur, akan menjauh. Tapi orang yang mencari kebenaran akan sampailah kebenaran itu. Bagi kaum muslimin ketika turun ayat Al-Baqarah 183, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu. Oh berarti sama ajaran para nabi dan rasul yang sebelumnya.
Puasa Ramadan itu ibadah. Saum itu adalah ibadah yang tertua. Hanya di zaman Rasulullah disebutnya saum Ramadan. Kalau di zaman Nabi Daud saum Daud, ya. Nah, bagi orang beriman semakin mantap. Inilah memang ayat yang ditunggu-tunggu. Bagi kaum Yahudi Nasrani yang tadinya memang ingin masuk Islam, Bu, yang ada dua, yang mereka benar-benar mencari kebenaran, mereka masuk Islam. Tetapi itu pun tidak banyak jumlahnya. Jadi kalau persentase mungkin hanya 10%-nya atau malah kurang dari itu. Yang lainnya tetap kufur dan ingkar. Kenapa? Karena dalam hatinya ada kesombongan, ada kebencian, dan yaitu menolak. Alasannya, alasan lagi, karena nabinya bukan dari Bani Israel. Ya. Jadi yang mengatakan kalau ada ayat yang menjelaskan cara tentang puasa itu kami akan beriman, ternyata enggak juga. Nah, begitulah sifat orang ahlul kitab yang buruk. Tapi bagi mereka yang jujur, yang tulus mencari kebenaran, turun ayat itu, mereka mendatangi Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Nah, itu diantaranya. Nah, yang menarik, kenapa kita menggunakan bahasa targhib, cinta, senang, dan rindu. Saking senangnya sahabat Nabi pun, puasa pertama, kedua, ketiga, setelah 3 tahun berpuasa itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa sih saum Ramadan itu kok diwajibkan kepada kita? Kok hanya 1 bulan? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Kira-kira ada enggak di antara kita yang tanya seperti itu? Halo? Yang ada puasa ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari, tiap malam dihitungin terus. Alhamdulillah dapat 7. Alhamdulillah tasyana 15. 20. Kuningan ieu kumaha? Balik kita ieu. Pikirannya sudah bukan fokus untuk ibadahnya maksimal, malah pulang kampung dan lain sebagainya. Jadi sedang ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sahabat Nabi semakin inginnya semakin berlama-lama dengan Ramadan. Tapi kalau kita inginnya cepat-cepat selesai. Maka itu salah satu alasan kenapa kita menggunakan targhib, cinta, senang, rindu dengan Ramadan. Itu yang pertama. Ibu, tentang Ramadan ini juga harus dipahami ada berita gembira dan berita warning. Yuk, berita gembiranya kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan. Nah, ini yang enggak jelaskan. Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, satu lagi, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Ya, jadi bukan hanya barang siapa menjalankan saum Ramadan dengan iman, tapi ada keterangannya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam menjalankan saum Ramadan. Apa tadi? Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar. Yang kedua, dengan ilmu yang benar. Dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Bu, siapa yang dia betul puasanya dengan landasan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka apa? Ada 3 hal paling tidak yang Allah akan berikan kepada orang tersebut. Apa itu? Yang pertama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni kesalahan dan dosanya. Ya. Jadi kalau puasa kita, landasan apa tadi? Iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Maka apa? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin, gitu loh. Amin. Ibu, kira-kira kesalahan dan dosanya banyak mana? Sama aja ya. Amal kebaikan ibadahnya dengan dosanya banyak mana? Banyak dosanya. Ini kejujuran yang bagus ya, mengakui kejujuran. Terus amal kebaikan ibadahnya sudah baik, benar, dan sempurna atau belum? Belum.
Ibu pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, amal kebaikan ibadahnya nggak sempurna, kesalahan dan dosanya masih banyak, pingin banget masuk surga. Semoga Allah memberkahi merahmati kita. Amin. Karena memang kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat dari Allah. Nah, tadi, jadi kalau ini sebetulnya juga dikaitkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita menjalankan ibadah, dalam hal ini adalah saum Ramadan, tapi ibadah yang lainnya juga sama. Syaratnya dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jika 3 hal ini Bu kita lakukan dalam puasa ini lebih khususnya, 1, diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Yang kedua, dicintai dan dirahmati oleh Allah. Amin juga dong. Amin. Lama banget, harus jawaban dulu. Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai dan dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga Bu, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Makanya apa? Yuqalu fil jannah baban. Dikatakan di dalam surga itu ada namanya satu pintu, baban. Apa itu? Yaitu bab itu, pintu itu namanya ar-royan. Pintu ar-royan itu hanya dimasuki bagi orang-orang yang menjalankan saumnya dengan benar tadi. 3 tadi. Iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Nah, maka Bu, itulah salah satu rahasianya sahabat Nabi itu ingin berlama-lama dengan Ramadan, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu perhatikan, semua amal kebaikan ibadah di bulan Ramadan ini fadilahnya dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah. Contoh, tadi Ibu Ajais sudah membacakan satu hadis Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan, ya, Quran dan puasa itu akan menjadi penolong syafaat bagi dirimu fi yaumil qiyamah, ya. Ketika hari ini Ibu membaca Al-Quran, Alif Lam Mim, Nabi katakan, aku tidak katakan alif, lam, mim itu satu huruf, tapi masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Itu di luar Ramadan ini. Begitu nanti memasuki Ramadan, maka satu huruf mendapatkan 100 pahala kebaikan, bahkan sampai 1000 pahala kebaikan. Itu rahasianya. Kemudian pintu-pintu atakum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi, dirahmati oleh Allah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu kebaikan mudah bagi orang-orang yang menjalankan kebaikan dan menginginkan kebaikan. Pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dari golongan jin dibelenggu. Tapi kalau setan dari golongan manusia masih gentayang. Buktinya di bulan Ramadan itu banyak kejahatan, pencopetan. Pagi-pagi, ya, warungnya itu atasnya tutup, kakinya ada banyak. Padahal ya kuat tuh berpuasa. Sebetulnya kuat enggak itu bukan karena kita makan, bukan karena sehat, tapi minta pertolongan kepada Allah. Maka siapa yang dia sakit, ya Allah, kuatkanlah aku ya Allah, mudahkan, ringankan, berkahi aku ya Allah untuk menjalankan ibadah saum Ramadan ini ya Allah. Yakin Allah akan menolong, yakin Allah akan menguatkan, yakin Allah akan memberkahi, yakin insya Allah dimudahkan oleh Allah jalankan semua. Bahkan insya Allah sakitnya akan disembuhkan oleh Allah. Amin. Jadi siapa yang tulus nih, bukan saya puasa deh biar diet, dapatnya niatnya itu. Saya puasa deh biar sembuh sakit emas saya. Mungkin sakit emasnya sembuh tapi tidak nilai pahala. Ibu pernah sakit? Ibu pernah sakit? Sakitnya di mana? Oh, di situ ya. Astagfirullahaladzim. Baik ya. Jadi Bu, jelas sekali semua amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan Allah sendiri yang menyatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam, semua amalan-amalan anak Adam itu semuanya untuk mereka, lahu,
ila siyam ila saum, kecuali saum. Allah nyatakan saum itu untukku wa ana azibi. Tapi puasa, khusus puasa itu untukku dan aku sendirilah yang langsung memberikan pahalanya. Makanya bau nafasnya orang yang berpuasa itu kedudukannya lebih dicintai oleh Allah, lebih harum dibanding dengan kesturi. Tapi itu di akhirat nanti. Ya, mohon maaf kalau di dunia ini apalagi habis sahurnya pakai koljing atau tepe. Kalau sahurnya pakai tepe, pete maksudnya Bu ya. Koljing terus habis itu nah itu bisa wele-wele gitu. Itu kedudukannya. Nah, maknanya kalau sholat itu satu-satunya ibadah yang langsung Rasulullah terima. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi kalau saum enggak, langsung Allah sendiri yang kasih pahala. Makanya apa? Saum itu untukku. Itu saking Allah betul-betul memuliakan kedudukan amalan saum ini. Wa ana azibi, dan akulah yang langsung sendiri kasih pahala. Ustaz, kalau gitu bagaimana pahala ibadah-ibadah yang lainnya? Apakah Allah yang enggak kasih? Allah kasih. Hanya Allah perintahkan pada para malaikat. Kecuali saum ini, langsung Allah sendiri yang kasih. Kemudian, di mana letak fadilah keutamaan saum? Tadi pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka, kebaikan-kebaikan mudah bagi orang yang memang menginginkan kebaikan, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, yaitu dari golongan jin. Semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan yang menarik lagi apa Bu? Ada satu kisah menarik. Tahu kisah dua sahabat yang masuk Islam? Tahu kisah dua sahabat yang masuk Islam? Sudah tahu? Belum tahu? Mau tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Ya, kisahnya begini kisahnya. Bu, satu sahabat saya lupa namanya, daripada salah nyebut, pokoknya dua sahabat. Satu sahabat masuk Islamnya di bulan Syawal. 10 hari sebelum Ramadan dia meninggal. Temennya ngelihat sahabat yang meninggal ngeri juga. Ini sahabat ini baik, tapi dia meninggal dalam Islam. Pasti dia punya, ya. Aduh, dia terpukau Bu. Banyak yang mensolatkan, banyak yang mendatangi ke pemakaman. Tergerak hatinya. Kadang-kadang Bu, ya, amalan itu bisa menjadikan pintu hidayah. Ada yang orang dengar adzan masuk Islam. Ada yang baca Quran dengar